Pada 17 Oktober 2022, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk melindungi data pribadi warganya di era digital yang semakin berkembang pesat. Nah, teman-teman tahu nggak tantangan pelaksanaan perlindungan data pribadi? Meskipun UU PDP memberikan banyak harapan perlindungan data pribadi masyarakat, dan tantangan di lapangan juga tidak sedikit. Banyak perusahaan, terutama UMKM dan perusahaan yang berbasis teknologi, masih belum sepenuhnya memahami implikasi dari undang-undang ini. Biaya untuk meningkatkan sistem keamanan, termasuk menunjuk pejabat perlindungan data, bisa menjadi beban tambahan bagi perusahaan kecil dan menengah. Namun, ini adalah langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data pelanggan terlindungi. Dengan diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi ini, Indonesia telah mengambil langkah besar menuju era baru dalam keamanan digital dengan landasan hukum yang kuat. UU PDP di era digital. Dengan penerapan UU PDP, pemerintah berharap dapat meminimalisir insiden kebocoran data yang selama ini kerap menghantui berbagai perusahaan teknologi di Indonesia. Keamanan cyber telah menjadi isu global dan Indonesia tidak luput dari ancaman tersebut. Kasus kebocoran data di Indonesia, mulai dari sektor perbankan hingga platform digital, telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat. UU PDP mencangkup berbagai aspek penting yang sebelumnya diabaikan dalam regulasi terkait data di Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala sesuatu mulai dari berbagai data dikumpulkan, disimpan, diproses, hingga dihapus. UU PDP memberikan hak kepada individu untuk meminta akses, toleransi, dan bahkan penghapusan data pribadi mereka jika dirasa perlu. Pasal 1 poin 2 UU UDP menyatakan perlindungan data pribadi sebagai seluruh upaya untuk melindungi data dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusial subjek data pribadi, serta mengatur berbagai data tersebut akan diberikan dan digunakan oleh pihak lain. Pada pasal 4, UU UDP secara lebih rinci disebutkan tentang jenis data pribadi. UU PDP membagi data pribadi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum boleh digunakan secara umum seperti nama, alamat, status, agama, nomor telepon, dan lainnya. Untuk data pribadi spesifik adalah data yang sensitif seperti data kesehatan atau catatan kriminal. Yang kedua ada hak pemilik data. Salah satu hal penting dalam UU PDP adalah hak pemilik data. Setiap individu berhak mengetahui bagaimana data mereka digunakan, siapa yang menggunakannya, dan memperbaiki data atau menolak penggunaan data, dan dapat meminta penghapusan data jika diperlukan. Konsep ini memberikan hak penuh kepada pemilik data terhadap penggunaan informasi pribadi mereka. Yang ketiga ada peran pengolahan data. UU PDP juga mengatur kewajiban pihak yang mengelola data pribadi seperti perusahaan atau lembaga. Mereka harus memastikan data yang telah disimpan tetap aman, bertanggung jawab atas penggunaan data, dan tidak disebarluaskan tanpa izin pemilik. Jika kebocoran data, pengelola data wajib memberitahu informasi tersebut atau memungkinkan dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda besar atau hukuman pidana. Pejabat data, tanggung jawab baru. Dampak penting lainnya adalah perusahaan di seluruh sektor ini wajib untuk menunjuk pejabat atau petugas khusus yang akan mengelola dan melindungi data pribadi pelanggan mereka. Pejabat perlindungan data atau Data Protection Officer (DPO) itu bertugas memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan yang memadai terhadap data pribadi yang dikelola. Selanjutnya, pelaksanaan UU PDP ini menuntut setiap perusahaan untuk memastikan sistem manajemen data yang mereka miliki dapat memenuhi standar keamanan digital yang telah ditetapkan. Para pelaku bisnis perlu segera melakukan penyesuaian baik dari segi operasional maupun sumber daya manusia guna menghindari sanksi yang cukup berat jika terjadi pelanggaran. Pada paket kebijakan Undang-Undang PDP terdapat beberapa sanksi dan denda bagi pelanggaran perlindungan data pribadi.
baik berupa sanksi pidana maupun administratif. Beberapa hukuman dan denda yang tercantum dalam UU ini antara lain yang pertama yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana ini terbagi menjadi 3, yaitu pelanggaran terkait penggunaan data pribadi tanpa izin bisa berujung pada hukuman penjara maksimal 6 tahun. Yang kedua, pelanggaran terkait pengumpulan data ilegal terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Dan yang ketiga, penggunaan data pribadi yang menyebabkan kerugian. Hukuman penjara bisa mencapai hingga 7 tahun. Selanjutnya ada sanksi denda. Nah, di sanksi denda ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pelanggaran dapat dikenai denda hingga 6 miliar rupiah, terutama jika terbukti data pribadi disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang kedua, pelanggaran yang menyebabkan kebocoran data pribadi bisa dikenai denda besar tergantung pada dampak dan sifat pelanggarannya. Dan selanjutnya yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif ini cuma terbagi menjadi 1. Nah, yaitu perusahaan atau organisasi yang gagal mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini bisa mendapatkan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sebagian atau seluruh aktivitas pengolahan data, hingga pencabutan izin usaha. Contoh ketentuan dalam Undang-Undang PDP. Yang pertama ada setiap orang dilarang membuat atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, setiap orang berhak mengendalikan dan melindungi data pribadi mereka. Yang ketiga, pihak yang mengelola data pribadi wajib menjaga keamanan data tersebut. Dan yang keempat, perusahaan atau organisasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang PDP dapat dikenakan sanksi administratif. Contoh perilaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Contoh data pribadi meliputi nama, alamat, nomor identitas seperti KTP atau paspor, nomor telepon, alamat email, informasi finansial seperti nomor rekening bank, informasi medis, data genetik, dan biometrik. Contoh perilaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ada 4. Yang pertama, membuat data pribadi palsu seperti membuat akun bank atau kartu kredit palsu. Dalam beberapa kasus, orang mungkin menggunakan data palsu untuk membuka akun bank atau aplikasi kartu kredit dengan bermaksud untuk melakukan penipuan atau menghindari deteksi. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan jika digunakan untuk transaksi yang tidak sah. Yang kedua, memalsukan data pribadi, seperti mengubah tanggal lahir atau identitas untuk keuntungan seseorang, mungkin memalsukan tanggal lahir atau data pribadi lainnya untuk memperoleh akses layanan yang hanya diperuntukkan bagi kelompok usia tertentu, misalnya untuk mendaftar di situs atau aplikasi yang hanya boleh diakses oleh orang dewasa, atau untuk mendapat diskon khusus yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Yang ketiga, mendapatkan, mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, seperti menggunakan data pribadi untuk penipuan, menggunakan data pribadi orang lain untuk melakukan penipuan, seperti membuka akun bank atau aplikasi pinjaman atas nama orang lain dengan tujuan mengambil uang atau melakukan transaksi yang merugikan korban. Yang keempat, menyalin data pribadi orang lain tanpa hak, seperti menyalin data pribadi untuk penipuan atau pencurian identitas orang yang menyalin data pribadi seseorang, misalnya nomor KTP, nomor rekening bank, atau informasi pribadi lainnya untuk digunakan dalam penipuan atau pencurian identitas. Mereka bisa menggunakan informasi tersebut untuk membuka akun atas nama orang lain, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik data.